Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Sahabat Robi Rodia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang ilmu, bagaimana kemudian sebagai seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang suatu ayat. Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan beberapa derajat di antara kamu sekalian, yaitu orang yang berilmu. Dalam ayat ini terkandung makna yarfa'illah. Allah akan meninggikan dan pasti meninggikan, yaitu fi'il mudhari, bahwa orang-orang yang berilmu mendapatkan jaza, balasan dari Allah, yaitu berupa derajat yang tinggi. Mengapa kemudian Allah meninggikan derajat? Karena orang-orang berilmu ini melakukan sesuatu dengan penuh dasar. Jadi di hadis Rasulullah disebutkan kemudian al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu atau ulama ini menjadi pewaris para nabi. Sahabat Robi Rodia yang dirahmati oleh Allah, lantas ilmu yang seperti apa yang akan ditinggikan derajat oleh Allah? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji disebutkan bahwa ilmu yang akan meninggikan derajat orang muslim di hadapan Allah adalah ulumuddin, atau ilmu yang membahas tentang agama atau ilmu agama. Mengapa ilmu agama? Karena di dalam agama, di dalam din diatur kemudian syariat-syariat di dalamnya, muamalah di dalamnya, dan banyak ilmu turunan yang lain. Oleh sebab itu, ilmu agama atau ilmu din dan juga ilmu adab adalah satu kesatuan yang kemudian dikaji dan dibahas dan menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk mempelajarinya. Maka Imam Syafi'i menyampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan ilmu adalah ada 6, bahwa seorang pencari ilmu harus memiliki 6 syarat agar ilmu itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang berhasil. Dengan kemudian memiliki sakofah Islamiyah dan juga akidah yang kuat, ya, syakhsiyah Islamiyah tadi, maka terwujudlah 6 syarat yang harus dimiliki oleh orang berilmu. Syarat yang pertama adalah niat. Niat yang benar adalah syarat meraih ilmu yang benar, yang barokah. Niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, yaitu seorang penuntut ilmu harus hirsun, harus kemudian semangat. Tanpa semangat maka peraih ilmu ini akan kemudian lemah dan juga hilang dari tujuannya.
dari niat awal. Kemudian yang ketiga adalah ijtihadun, bersungguh-sungguh meraih ilmu, bersungguh-sungguh mengamalkannya, dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikannya. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kemudian yang keempat adalah dirhamun, yaitu memiliki dana atau biaya, karena ilmu itu diraih dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan, ya, bahkan kemudian Imam Bukhari, ya, dari Uzbekistan, ya, rela kemudian menempuh perjalanan hingga ke Arab Saudi, hingga ke kemudian Irak, Iran untuk menemukan hadis-hadis, sehingga betapa jauhnya perjalanan itu tentu semua membutuhkan biaya. Dan sebagai penuntut ilmu, maka kemudian harus siap dengan biaya yang dikeluarkan dalam meraih ilmu tadi. Kemudian yang kelima adalah wasyubbatul ustadi, dekat dengan gurunya, ta'zim dengan gurunya, beradab dengan gurunya, karena dari guru ilmu ini tersampaikan. Dan kemudian yang keenam, watulus zaman, dan panjangnya waktu. Meraih ilmu dan mendapatkan ilmu ini proses yang panjang. Proses yang panjang ini membutuhkan kesabaran, keyakinan yang kuat, dan kesungguhan untuk meraihnya. Maka syarat mencari ilmu harus tadi bersabar dengan panjangnya waktu tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu yang kita pelajari, karena sesungguhnya keberkahan ilmu tergantung dari penyelesaian atau tergantung dari bagaimana kita mengamalkan 6 syarat tadi dalam menunaikannya. Jazakumullahu khairan katsiran, aku qouli hadza wa astaghfiru minkum ila liqa ma'as salamah wal faizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.